Mas, panggilku Mendayu, mencoba mengganggu naluri lelaki yang kini telah bergelar suami itu. Sejenak, dia mengalihkan netra dari komputer lipatnya. Namun tak lama, hanya sebatas memberikan senyum kecil sebelum akhirnya kembali menunduk, menekuni pekerjaannya. Teramat banyakkah beban kerja itu? Atau sengaja dia menghindar dariku? Wanita berusia 23 tahun yang baru saja ia halalkan hubungannya, yang belum juga tersentuh meski telah dijanjikan ribuan pahala. Memang tak inginkah dia? Atau tak memiliki selera pada wanita? Entahlah, aku pun tak tahu. Namun, setiap malam berlalu tak berbeda. Mas Brian akan berbaring jauh setelah ku pejamkan mata. Mas, ucapku, mencoba kembali merajuk. Tukas Mas Brian. Kali ini benar-benar tanpa mendongak ataupun menatap meski sejenak. Panjang ku hela nafas berat. 3 hari sudah dihalalkan diri ini, jiwa dan juga raga. Namun nafkah batin itu belum juga sempurna dia beri. Bukan lantaran aku tak berusaha. Tidak. Bahkan telah kulakukan berbagai macam cara. Dengan pakaian haram, juga dengan segala bentuk sentuhan. Namun, semuanya nampak tak menggoda, ataupun mampu membangkitkan gairahnya. Bahkan seringkali dia nampak menghindar, walau hanya sekedar bersinggungan netra. Apa aku tak menarik baginya, atau tidak sesuai dengan seleranya? Entahlah, yang pasti diri ini mulai merasa terhina. Tak mengerti dengan segala sikapnya. Mas, apa tumpukan kertas itu lebih penting daripada aku? Atau memang tak sedikit pun diri ini berarti untukmu? Tanyaku tertunduk dalam, menekan rasa malu. Mendongak, jelas terlihat dia menatapku bingung. Sebelum akhirnya bangkit, berjalan mendekatiku. Kenapa kau bilang seperti itu? Kau istriku. Sudah pasti sangat berarti bagiku. Tandas Mas Brian menekan jelas setiap penggalan lafalnya. Lalu, tanyaku mengambang. Tertunduk, raga itu memilih mensejajarkan raga. Menatapku gamang dalam tanya yang tak terbendung. Lalu apa? Tukas Mas Brian melebarkan kelopak sempurna. Panjang, ku hembuskan nafas barat. Benar-benar tak mengertikah? Atau coba mengulur masa untuk sekedar mencipta alibi semata? Entahlah, apapun itu, salahkah jika sanksi ini tak mampu kupungkiri? Sikapnya berbeda. Cara memperlakukanku pun tak biasa. Meskipun dia seorang luda, walaupun dia pernah merasakan indah malam pertama, biarpun pernah menjadi pengantin di masa sebelumnya. Namun, kami tetaplah pengantin baru, yang sudah seharusnya detik berlalu lebih hangat, menit terlewat lebih lambat, tanpa hampa, apalagi senyap seperti ini. Lantas, mengapa kau memilih membiarkanku daripada mengabaikan pekerjaanmu? Ucapku terhina. Kini jelas sekali betapa perih itu menggigit jiwa. Aku tak membiarkanmu, Naura.
Tidak. Namun, di waktu ini aku juga tak bisa mengabaikan pekerjaanku. Semuanya dikejar target. Harus segera beres, ujarnya lembut, mengelus pucuk kepalaku. Bergeming, aku memilih rapat menutup bicara. Bukan karena tak mau menghargai segala usaha, namun diri ini teramat kecewa dengan segala perlakuannya. Mengapa harus beristri, bila memang hanya akan dijadikan pajangan seperti ini? Maaf ya, tapi aku janji, setelah semua ini selesai, pasti akan kuluangkan waktu lebih untuk kita berdua. Sambungnya membujuk mesra. Rapat, kulipat kelopak pendih, menahan deras rintik dari tangis seorang istri. Setelah pekerjaanmu selesai, sampai kapan, Mas? 2 hari, 3 hari, atau bahkan 1 tahun lagi? Mengapa kau memaksa aku mengerti segala tentang dirimu? Bahkan, sebelum kau sempurnakan kewajibanmu, tandasku mulai terbakar api cemburu. Terkekeh, Mas Brian terlihat membalas murkaku dengan senyum simpul. Sangat tampan. Iya, di umur yang belum menginjak 35 tahun. Beliau menjelma menjadi sosok pria impian. Calon suami idaman dengan pekerjaan mapan. Juga bagusnya iman. Namun, kini ku tahu ada yang berbeda dari segala prasangkaku. Ada yang luput dari pengamatanku. Aku lupa bertanya perihal musabab ia bercerai dengan istrinya. Aku salah tak mencari informasi lebih dalam tentang masa lalunya. Dulu, kukira hal itu tidaklah penting. Dulu kusangka semua itu hanyalah sebatas perjalanan aku merasa seburuk ini. Kau masih mampu tertawa serenyah itu, Mas? Apa menurutmu semua ini pantas untuk ditertawakan? Tukasku di sela dada yang bergemuruh ganduh. Tidak, aku tidak sedang menertawakan kesedihanmu. Tapi dengan pekerjaanku, haruskah kau merasa cemburu? Ragaku milikmu. Mereka tak akan mampu menjamahku. Tandas Mas Brian berkelakar, membuat relung ini semakin panas terbakar. Hanya ranggamu, bagaimana dengan hatimu, Mas? Apa aku tak berhak memilikinya? Tukasku tajam, melotot tak terima. Tergagap, jelas sekali nampak saliva menuruni kerongkongan terpaksa. Hatiku, sudah jelas kau pun yang menjadi ratu di sana, ucap Mas Brian gugup. Sangsi, ku angkat kedua alis bersamaan, mengerutkan dahi, memperjelas betapa diri ini tak sedikit pun percaya. Lalu, siapa itu Al-Fatun Nisa? Tanyaku, pada satu kata yang sudah beberapa hari ku bendung rapat pengucapannya. Al-Fatun Nisa, dia jawabnya bingung. Mantan istrimu, Amalia Al-Fatun Nisa, benarkah itu? Desakku tak terpatahkan. Dan Mas Brian, iya, dia nampak mengenaskan dengan rahang lemah dan wicara yang terus gemetar.
Dan kau sebut namanya saat menikahiku kemarin. Kenapa? Apa kau masih mencintainya, Mas? Desakku kembali. Kini bersamaan dengan deras yang membanjiri pipi. Bergeming, lelaki yang sendari tadi tak henti tertawa itu kini berwajah pasi. Apakah ini wujud dari pembenaran perkataanku? Benarkah sekeping hati untuk sang mantan itu masih utuh ia berikan? Kenapa diam, Mas? Kenapa? Mengapa kau tak membantah? Apakah semua yang kuucap itu adalah fakta yang sengaja kau pendam? Seruku mulai merasa frustasi. Naura, tenanglah. Jangan berteriak, atau ibu akan mendengar semua kesalahpahaman ini. Tandas Mas Prian mencoba merengkuh tubuhku. Mundur, iya. Aku menolak terlena dalam pelukannya. Ibu, apakah pernikahan ini terjadi karena wanita yang telah melahirkanmu itu, Mas? Apakah kau meminangku untuk menjaga hatinya? Kejarku menggila. Tidak, tidak Naura. Aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Pernikahan ini bukan karena siapa-siapa. Tapi tulus sebab aku benar-benar ingin menjadikanmu seorang istri. Ujar Mas Prian, tak henti mengelus pucuk kepalaku. Lalu mengapa kau sebut namanya di pernikahan kita? Tukasku tak lulur dari sanksi. Karena gugup. Iya, saat itu aku sangat gugup. Hingga tak sadar salah mengucap namanya. Ucapnya kembali mencoba membela diri. Dari ribuan, bahkan ratusan nama yang kau tahu, mengapa harus nama mantan istrimu? Kenapa harus Alfatun Nisa? Tak adakah selain itu yang kau ingat, Mas? Itu terjadi tiba-tiba. Refleks, aku tak mampu merencanakannya. Apalagi memilih salah dengan nama yang mana. Sudahlah, ini hanya salah paham sayang. Tak lebih, ucap Mas Prian mencoba menenangkan. Panjang, kuhala nafas berat, menelan getir saliva yang tak jua mampu meredakan dahaga. Mas mohon, percayalah. Dengan cara apa aku bisa percaya? Bila kau terus memperlakukan aku seperti ini, ujarku melemah. Aku minta maaf untuk semua yang kulakukan beberapa hari ini. Maaf, janji, malam ini akan kuselesaikan semua pekerjaan. Semuanya, oke? Tandas Mas Brian melempar tanya. Setelah itu, apa? Akan ada lagi kerjaan baru yang juga terkejar waktu, kan? Terkekeh, kembali lelaki itu menjawab tanyaku dengan tawa kecil. Jelas tidak, sayang. Kita akan pergi berbulan madu. Akan kuatur semuanya besok. Dan dalam waktu dekat, kita akan pergi berdua. Hanya berdua saja. Ucapnya tak elak membuatku berbunga bahagia. Prasangka ini sungguh sudah sangat buruk kucipta. Bahkan tanpa kendali mencerca, menyudutkannya. Dan kini aku tahu, semuanya tak terbukti benar. Ini hanya soal waktu saja.
Ibu harap ada kabar baik setelah kalian pulang bulan madu. Ucap ibu melembar senyum, menggoda melirikku. Mohon doanya saja, Bu. Semoga kami bisa segera memberi ibu cucu. Balasku tersipu, mengusap pipi malu. Terkekeh, perempuan yang berusia lebih dari separuh abad itu membalas dengan tawa penuh karisma. Insya Allah, nak. Bahkan tanpa diminta pun, doa itu tak putus kupanjatkan untuk kebaikan hidup kalian. Tuturnya kembali bernada lembut. Beliau adalah sosok ibu penyayang. Iya, aku sangat tahu hal itu. Kasihnya tulus, cintanya pun benar adanya. Tak berpura, tak pula berbeda meski statusku hanyalah seorang menantu semata. Di saat Rahmat banyak cerita berpinggai kekejaman mertua, juga sadis sikap ipar. Aku berada sangat jauh, sama sekali tak tersentuh oleh hal itu. Sungguh, betapa meruginya mantan istri Mas Brian, melepaskan keluarga sehangat ini. Brian, panggil ibu, beralih pada sang putra yang terlihat masih sibuk menata bagasi. Iya, Bu, sahutnya lembut, mendongak santun. Jaga Naura. Jangan lupa pesan ibu tadi malam. Balasnya kembali, menyematkan perintah yang aku pun tak tahu pasti. Tak segera menjawab, Mas Brian nampak mengernyitkan kedua alis bersamaan. Sebelum akhirnya panjang menghembuskan napas berat. Baik, Bu, sahutnya kembali, menunduk menyelesaikan pekerjaan. Sudah siap? Ayo kita berangkat, ajak Mas Brian menghampiri kami. Alhamdulillah, hati-hati di jalan, ucap ibu. Sebelum bergantian, kami mencium punggung tangan beliau takzim. Assalamualaikum, pamitku, melambaikan tangan kecil. Bukan bulan madu mewah, bukan pula perjalanan jauh. Sekedar 3 malam menginap di puncak. Iya, namun aku sangat bahagia. Karena untuk pertama kali, diri ini benar-benar akan menjadi prioritasnya. Tak lagi ada alasan, apalagi perihal pekerjaan. Sepertinya kita harus lebih sering pergi berdua seperti ini, Mas. Rajukku manja, bergelayut di bahu Mas Brian. Tersenyum, dia nampak menatapku penuh kasih. Insya Allah, balasnya singkat, tanpa mengiyakan pasti. Sudah hampir masuk waktu asar, saat kuda besi ini berhenti di depan penginapan yang terlihat nyaman. Aku cukup kagum dengan pilihan Mas Brian. Terselip pujian mengenai selera yang tak pantas disebut buruk pula. Sangat manis. Beliau memperlakukanku bak seorang ratu. Membukakan pintu mobil dan menyambutku dengan senyum terbaik. Andai bisa diminta, aku sangat ingin bernapas lebih lama bersamanya. Aku mandi dulu ya, pamitnya, begitu kami memasuki kamar. Tanpa menjawab, kulempar senyum simpul, sembari mengangguk mengiyakan. Bersiap membuka 2 koper besar, yang sedikit membuatku terkesiap bingung akan ukurannya. Mas, kau membawa beras? Buat apa? Tukasku heran. Memilah beberapa barang
yang memang sangat sibuk dia persiapkan sedari petang. Iya dek, sahutnya setengah berteriak, terdengar samar di antara semprotan air shower. Masih dalam kondisi tak mengerti, ku coba untuk tetap memaklumi. Namun, jemari ini kembali terhenti. Mas, panggilku kali ini lebih kencang. Iya sayang, sahut Mas Brian yang nampak menawan dengan handuk terlilit menutup separuh badan. Terkesiap, sejenak aku terpukau dengan keelokan tubuhnya. Ada apa? Tanya Mas Brian, terkekeh melihatku menganga. Cepat ku kerjapkan netra gugup, mengatur deru yang terasa kencang mendentum kalbu. Ini apa? Tanyaku, membuka 2 kotak daging ayam yang telah dibumbui pula. Tanpa sepengetahuanku, sematang itukah ia persiapkan semua ini? Iya, aku meminta ibu menyiapkan untuk makan malam kita. Ucapnya tersenyum, bak seorang pahlawan dalam panasnya sengatan. Ibu? Iya. Sosok yang masih sangat kukagumi beberapa jam yang lalu itu. Mengapa harus melakukan semua ini di belakangku? Tapi kan lirihku mengambang. Pekat tanpa harapan, makan malam romantis yang sangat kuidamkan, kini seakan pelan mulai melambaikan tangan. Kenapa? Tanya sang suami, mengayun kaki, mengambil baju yang memang sudah kupersiapkan terlebih dahulu. Kenapa? Tak merasakah ia bila hati ini telah teriris perih? Atau tak sadarkah dia akan air yang mulai menggenang miris? Bukankah kita sedang berlibur? Tidak. Lebih tepatnya tengah berbulan madu, bukan? Tanyaku gusar. Terhanya Mas Brian nampak mengangkat kedua alis bersamaan. Iya, dek, jawabnya bingung. Lantas, mengapa harus membawa semua ini, Mas? Untuk apa? Bukankah akan lebih baik bila kita memesan saja? Tukasku mencerca. Akan sangat banyak menghabiskan uang bila kita harus memesan makanan. Begini lebih hemat dan juga bersih, bantah Mas Brian. Memaksaku menggeleng kuat, tak percaya dengan pemikirannya. Hanya 3 hari? Seperhitungan itukah kau dengan biaya makan, Mas? Teriakku terhina. Sungguh, sebelum ini tak pernah kulakukan hal semacam itu. Bukan boros, tapi keluargaku tak pernah mengajari perilaku kikir pada orang, apalagi untuk diri sendiri. Bukan perhitungan sayang, bukan. Tapi hanya sebisa mungkin meminimalisir pengeluaran. Untuk masa depan, juga anak-anak kita kelak. Tapi tidak dengan cara seperti ini, Mas. Mengapa kau harus membuat hidupku terasa sangat memprihatinkan? Lirihku hampir tak tertangkap rungu. Terkekeh, Mas Brian nampak tertawa kecil. Kenapa? Kenapa harus merasa seperti itu, dek? Kita mampu hidup bermewah. Sangat bisa aku memberikan apapun untukmu. Ini hanya tentang gaya hidup saja. Bagaimana kita bisa menjadikan yang kecil itu
menjadi lebih berguna. Tanda lelaki yang pelan mulai kekat, yang pelan mulai ku ketahui sikapnya itu bijaksana. Tetap saja, tidak dengan cara seperti ini, Mas. Ini bukan berhemat, tapi teramat perhitungan jadinya. Sangkalku tak terima. Berat terdengar deru memasuki hidungnya. Menggerakkan tangan ke depan dada, mengikuti nada alunan bicara. Apa kau mau bilang kalau suamimu ini pelit? Tukas Mas Brian, lekat menatap penuh arti. Maaf, tapi untuk semua ini, kurasa memang kau memiliki sikap itu, Mas. Ucapku kembali, mengiyakan meski sungkan, namun tetap saja harus diungkapkan. Bukan hanya tentang hari ini, tapi aku akan hidup bersamanya di sisa hari yang kumiliki. Akan sangat menyesakan bila memang sikap itu tak hilang dari nadi sang suami. Naura, ucap Mas Brian terakhirnya, membulatkan netra, seakan tak percaya akan apa yang telah meluncur deras dari bicara. Maaf, Mas, bila aku membuatmu tersinggung. Tapi memang kenyataannya seperti ini. Aku bisa bersabar. Aku pun mampu pasrah menerima. Tapi sampai batas mana bisa kulakukan? Bila semua tetap harus kurasakan dalam diam. Tandasku kembali membalas lembut tatapan itu. Rapat, jelas sekali nampak beliau melipat kelopak. Sejenak terdiam sebelum akhirnya melanjutkan rangkaian kata. Tergolong baru, kau sangat berani menyuarakan isi hatimu. Meski benar, tapi ada kalanya kau pun harus menjaga ucapanmu. Bergeming, aku memilih rapat melipat bibir. Aku hanya ingin mengingatkan, tapi ternyata menjadi tak benar di hadapan insan berstatus suami ini. Lain kali, aku harap kau bisa lebih berhati-hati lagi. Tandasnya kembali menguatkan titah. Tanpa suara, ku jawab pinta dengan anggukan kepala. Mencoba memahami bahwa saling mengingatkan itu tak mudah dilakukan bagi seorang istri. Semua makanan ini ibu yang menyiapkan. Bila kamu merasa keberatan, biar aku saja yang menghabiskan. Ucapnya datar. Terserah kau saja, Mas. Ulasku yang juga tak mampu memendam kesal. Berlalu pergi, membawa luka, mencoba menyembuhkan perihnya sendiri. Sembahyang 4 rakaat sebentar lagi menyapa. Dan aku masih saja duduk bersandar seorang diri, mengusap layar pipi. Sementara dirinya, apalagi kalau bukan menyiapkan makan malam dari bekal yang memang sengaja dibawa. Naura, panggilnya, memasuki kamar, memaksaku mendongak, menghentikan tarian jemari di layar yang masih menyala. Kita makan dulu yuk, ajaknya lembut, hangat mencium pucuk kepalaku. Panjang, ku hela nafas berat, mencoba mengenyahkan sesak yang kembali terasa menghimpit dada. Aku tidak lapar, makan saja dulu, sahutku acuh, kembali melipat rahang tak peduli. Terdiam, dia memilih duduk di sampingku. Sejenak melihat apa yang tergambar di layar yang kembali kuselami pura-pura. Kamu mau makan apa? Tanyanya melunak.
bukan makan apa, tapi lebih tepatnya makan malam yang seperti apa. Haruskah kuungkapkan itu pula? Di mana letak peka itu dia miliki? Mengapa tak secuil pun ia mengerti?